Saya Eka Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya di sini ditemani oleh Bapak Joanto SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika di SMKN 1 Pakuan Ratu. Assalamualaikum Pak Joanto. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Joanto? Baik sekali Pak hari ini. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi ya Pak Joanto ya. Baik Pak. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Pak Joanto lakukan di kelas sebelum pelaksanaan observasi yang nanti akan saya pantau. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya Pak. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan Pak Ju? Ya, percakapan pra observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Joanto melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu atau Pak Joanto ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan Pak Joanto yang akan saya sampaikan kepada Pak Ju. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Joanto capai? Nah, dalam pembelajaran yang besok akan Bapak observasi, yang tujuannya adalah peserta didik saya mampu Pak menganalisis penerapan persentase untung rugi dalam persoalan kehidupan sehari-hari. Oh, jadi Itu Pak. untuk mengetahui untung rugi ya, Iya. karena pelajaran Pak Ju adalah matematika. Jadi hanya satu tujuan Pak ya? Satu saja. Satu tujuan. Nah, bagaimana dengan aspek yang ingin Pak Joanto lakukan saat observasi? Nah, jadi dalam pembelajaran yang akan dilakukan besok ini aspek pengembangannya yaitu di pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Di aspek yang dicapai ini adalah pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Iya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Joanto terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya Pak Jo, mungkin bisa disampaikan. Nah, rencananya dalam pembelajaran yang akan dilakukan dalam supervisi kali ini yaitu dengan strategi discovery learning, atau mereka diharapkan mampu menemukan pemahamannya sendiri dalam kelompoknya, tepatnya dengan metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Iya. Iya. Jadi strategi dengan discovery, kemudian metodenya dengan diskusi kelompok. Iya. Kemudian mungkin media pembelajaran yang Pak Ju gunakan di dalam kelas kira-kira apa? Karena di sini nanti dalam rencananya adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya lebih ke project Pak. Jadi Project ya. anak ini diarahkan pada pembuatan produk tapi berdasarkan minat atau apa sih yang dimau anak dalam setiap kelompok. Jadi masing-masing kelompok menyiapkan project yang berbeda, tapi dalam kenapa kok discovery, nah dari hasil produk tersebut dijual kemudian muncullah untung atau ruginya. Jadi mereka sendiri yang akan menemukan konsep apakah mereka itu untung atau rugi. Nah, kira-kira kapan Pak Ju pembelajaran yang akan Pak Ju laksanakan? Nah, itu sesuai dengan jadwal saya mengajar, itu hari Rabu besok. Gitu. Hari Rabu besok ya? Iya. Baik Pak Ju, jadi besok saya akan datang ke kelas Pak Ju. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang
terjadi dari dalam kelas. Nanti setelah Pak Juk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ini, kita adakan percakapan pasca observasi Pak Juk ya. Iya, baik sekali. Percakapan pasca observasi ini harapannya didampingi oleh pengajar praktek. Gitu Pak Juk. Iya. Ya. Terima kasih Pak Juk atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang pra observasi ini. Terima kasih banyak Pak Juk. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Habis pelajaran apa hari ini? Coba saya pada kesempatan kali ini agenda kita yaitu analisis untung atau rugi dari kemarin model yang sudah dikumpulkan, buat produknya apa, terus nanti satu kelompok presentasi hasil ya. Tapi sebelumnya coba, karena habis lelah di mapel sebelumnya, coba duduk dengan posisi itu biar begitu. Kalau sudah, coba pejamkan matanya. Tidak usah terlalu dipejamkan, nggak apa-apa, nanti takutnya Kaget. Kalau sudah dipejamkan, coba bayangkan yang ada di isi kepala itu ringan sekali. Sambil tarik nafas pelan saja dan rasakan udara yang masuk melalui hidung itu terasa ya. Pelan, kemudian rasakan udara itu masuk ke rongga dada, keluarkan perlahan. Rasakan udaranya itu keluar dari hidung. Lakukan sekali lagi, tarik, lalu keluarkan perlahan. Tetap tenang. Kemudian rasakan bagian bahu kita tidak terlalu berat. Bayangkan, ayo, bayangkan bahu kita itu ringan sekali gitu. Termasuk dari punggung, dari duduk kita, lengan kita, rasakan ringan sekali. Sambil tarik nafas, keluarkan lagi. Bayangkan hari ini tidak ada beban matematik ya, dan bayangkan tidak ada pelajaran akuntansi lembaga yang katanya memberatkan. Tarik, keluarkan lagi. Sudah ya? Itu namanya, kalau yang saya dapat namanya teknik stop. Jadi anggap saja kita ada istirahat tadi, habis pelajaran buku Ferry ya. Itu berat, terus masuklah mati. Jadi biar nggak berat, tarik. Bu, nanti dulu. Saya mau narik nafas dulu balik. Tapi ini barang ya. Itu rasakan, anggap saja tadi tidak ada pelajaran sebelum saya. Dan anggap matematik hanya matematika yang mudah saja. Hadir semua hari ini? Hadir. Kecuali siapa? Agustin Dewi izin. Ada suratnya? Ada. Kemudian siapa lagi? Meli Mayang Sari izin. Ada lagi? Taufik ya? Itu. Ya bagus. Mengingat tanggal 27 sudah semester, berarti matematiknya dipastikan sampai dengan Rabu depan. Dan hari ini adalah pengambilan nilai kelompok sesuai dengan pertemuan yang lalu, kelompok yang disesuaikan dengan produk yang dipilih, yang dimau oleh siswa sendiri atau kalian sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kalau semacam masukan udah kelas 3 jaga kesehatan aja lah ya. Yang penting bantu orang tua itu tidak ada hentinya, tetap jangan alasan saya kelas 3 pak tidak bantu lagi orang tua, tetap jaga kesehatan, jaga diri, luangkan waktu istirahat, bantu orang tua jelas, belajar pasti ya, jangan pas-pasan.
Itu saja. Sebelum kita mulai, boleh dari kelompoknya Agni ya, untuk menyampaikan apa yang kemarin analisis tentang usaha yang di. Silakan. Berdiri boleh. Sambil ngambil video sendiri boleh. Yang lain nih kita hargai kawan. Apa ini Mas? Yang berdiri satu. Satu atau dua boleh. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tugas matematika, yang disuruh buat produk yang bisa dijual. Nah, kami membuat kerupuk seblak doer. Iya, katanya kerupuk seblak doer. Ini enggak apa-apa. Karena rasanya pedas, jadinya kami tambahin kerupuk seblak doer. Iya. Dari modal sampai Dari modal kami modal 25.000, untungnya 5.000, jadinya 30.000. Tapi bahannya kami masih ada yang bisa diolah kembali untuk berjualan. iya. Intinya enggak rugi ya. Ya. Berarti nanti ke depan mau lanjut paling enggak satu periode lagi ya. Iya. Sebelum lulus, kan lulusnya masih bulan 2. 5.000. Saya berharapnya yang kedua nanti lebih dari 5. Bagus ya, kita beri aplaus lah. Tidak apa-apa, singkat padat boleh. Sambil ambil video sendiri juga boleh. Lanjut kelompok pojok dulu lah. Banyak Pak. Tidak apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek matematika kita untuk menghasilkan produk jual, yaitu makanan. Dan judul produk kita adalah kita mempunyai 2 produk, yaitu kedelai suki dan kacang pedas manis. Produknya seperti ini. Dan analisis atau perhitungan pemerolehan bahan baku, kita menggunakan kedelai, kacang tanah, cabai, bawang merah dan bawang putih, asam jawa, minyak goreng, bubuk balado, gula merah, plastik, dan penyedap rasa. Yang ketiga, proses produksi. Kita mengerjakan bersama di salah satu kediaman anggota kelompok kita, yaitu di kediaman Resli. Dan pembuatan kedelai suki. Yang pertama, tahap pertama kedelai direndam selama 2 jam. Untuk kedua, tahap perebusan kedelai untuk melunakkan kedelai. Setelah itu kedelai direndam semalaman dan dicuci bersih. Setelah itu kedelai diberi penyedap rasa sebelum digoreng. Saat penggorengan, pastikan kedelai hingga berwarna kuning keemasan dan tidak gosong. Setelah matang, tiriskan hingga minyak berkurang. Selanjutnya kedelai dibumbui dengan bubuk balado hingga merata. Dan kedelai dikemas seperti ini. Untuk produk yang kedua, ini adalah kacang pedas manis. Tahapannya yang pertama adalah kacang dicuci bersih dan tiriskan hingga kering. Setelah itu kacang digoreng hingga matang. Untuk bumbu pedas manis, bahan yang kami gunakan adalah cabai rawit, bawang merah dan putih, air larutan asam jawa, gula merah, penyedap rasa, garam dan gula putih. Untuk pembuatan bumbu pedas manisnya, yang pertama kita larutkan 1 sendok makan asam jawa dengan 5 sendok air panas dan diamkan selama 5 menit. Kemudian haluskan cabai, bawang merah dan bawang putih dan garam hingga halus. Kemudian sisir lembut gula merah untuk banyaknya disesuaikan. Selanjutnya panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Jika sudah matang, masukkan gula merah dan air asam jawa. Tambahkan juga sedikit air, aduk rata dan tambahkan penyedap rasa serta gula putih. Jika sudah menjadi seperti karamel, matikan api dan campurkan kacang goreng, aduk rata dengan bumbu dan kacang siap digoreng. Untuk pemasarannya, kita bawa ke sekolah dan kita pasarkan ke rekan-rekan serta kaum guru. 1 bungkus
biasa disebut brand kita sendiri. Baru kita akan melakukan pemasaran di media sosial. Dan rencana selanjutnya jika produksi meningkat, kita akan salurkan juga ke pedagang atau warung terdekat. Untuk analisis dan perhitungan hasil, modal awal kita adalah 50.000 untuk dua produk kita yang menghasilkan 29 bungkus kacang pedas manis dan 28 bungkus kedelai suki. Jadi total penjualan kita hari ini yang sudah habis terjual juga adalah 57.000. Jadi kita hari ini memperoleh laba sebesar 7.000 dari total modal kita. Tetapi masih banyak bahan-bahan untuk proses produksi selanjutnya yang ada di Mas Resti, seperti cabai, bumbu balado, minyak goreng, itu masih banyak untuk produksi kita selanjutnya yang tentunya akan harapan kita akan lebih banyak memperoleh laba dari produksi kita kemarin atau penjualan kita hari ini. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ada dua produk yaitu kedelai suki dan kacang pedas manis. Baik ya. Boleh secara panjang seperti kelompok Rita, tapi yang disampaikan kelompoknya Agni tadi juga bagus. Nanti proses pembuatannya akan saya gabungkan dari video yang dibuat sendiri ya. Coba lanjut kelompoknya. Iya, Agni dulu. Aulia Muti. Yang lain coba suaranya. Silakan. Selanjutnya dari kelompok 3, dari kelompoknya Aulia Muti, kami persilakan. Yang lain ya, dia silakan siap-siap kelompoknya dia. Menentukan. Ya, kelompok 3 yang lain ya. Silakan kelompok 3. Yang lain fokus mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas matematika, yaitu membuat produk yang bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan. Kami dari kelompok 2 membuat produk yaitu puding coklat mesis. Bahan-bahannya agar, gula, susu coklat, coklat dos, sama mesis. Dan kita pakai cup. Iya, lanjut. Analisisnya. Per cup kita jual dengan harga 2.000 dan kita mendapatkan keuntungan 8.000 dengan modal 42.000. Dari berapa pak yang dijual? 20 cup ya? 25 cup. 25 cup untuk? Satu cupnya 2.000. Oh, jualnya 2.000. Terus dapat keuntungan? Dapat keuntungan 8.000. 8.000. Modalnya 42.000. Dan Lanjut. bahannya masih ada di rumah. Maksudnya masih sisa. Iya. Kalau ada waktu. Nanti masih satu periode lagi ya. Nanti jangan dibagi dulu untungnya, kan 8.000 paling bagian 2.000 ya per kelompok. Nanti boleh lanjut sambil nunggu lulus bulan 2 dan lulus. Dicukupkan, ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya bagus, dari kelompoknya Jani video pembuatannya nanti saya tunggu lewat link ya. Sama kelompok lain dari video pembuatan dan ya kirim apa itu? Nanti kita belajar bareng tentang bagaimana
kali kelompok 2 tadi ya. Ini tadi kelompok berapa? 1, 2, 3. Diacak kenapa ya selanjutnya? Kelompoknya Maya, iya apa? Ayo, kelompoknya Solehah. Anakku. Kelompok kayak gitu. Dengarkan dulu. Ayo, yang lain. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan judul project matematika dari Pak Joko. Nama produk yang dibuat Espolio. Kami sudah melakukan 2 tahap pembuatan di Espolio. Modal awal Enggak apa-apa. modal awal buat 20.000, penghasilan laba bersih 32.000, laba bersih 12.000. Harga jual es satu buahnya 1.000. Bahan yang diperlukan Oreo 1 pieces, susu, stik es, dan air. Modal yang kedua 25.000, penghasilan 40, laba bersih 15.000. Harga jual es 1 buah 1.000. Ya, intinya yang dijual berapa pieces? Terjual berapa pieces? 40 sama 32. Yang 40 modal sama? awal 32, yang modal yang kedua 40. Kami udah 2 kali, Pak. Wih, udah 2 kali, bagus ya. Langsung dihapus. Ada bahan yang masih tersisa. Kira-kira coklatnya atau apanya masih? Langsung buat semua. Karena sudah 2 periode ya. Untungnya jangan dibagi dulu ya. Nanti masih ada 1 periode sebelum lulus. Siap, baik sekali dari kelompok 4. Yang terakhir dari kelompok 5. Boleh pendek. Kalau sudah buat video di luar proses, sudah buat belum? Video di rumah? Nah, udah. Udah dipoto-foto, Pak. Ya. Ya, diedit silakan. Berarti di sini analisisnya boleh, berikut prosesnya juga boleh. Ya, Bapak yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produksi tugas dari Pak Juwanto. Nama produk Solehah, ayo. Serius Solehah. Nama produknya adalah kacang pedas manis. Modal awal 45.000. Ya. Proses pembuatannya, bahan pembuatannya dari kacang panah, cabai, gula merah, bawang putih, bawang merah, garam, dan plastik. Cara pembuatannya, goreng kacang, lalu haluskan bumbu-bumbu, kemudian tumis bumbu, lalu jika sudah matang menjadi seperti karamel, kemudian masukkan kacang yang sudah digoreng. Setelah matang, diamkan hingga dingin. Setelah itu baru dimasukkan ke plastik. Ayo, boleh langsung dipasarkan. Analisisnya berapa? Harga jual satu bungkusnya 1.000. Iya. Untung yang didapat 5.000. Jadi semuanya jadi produknya semuanya 55 biji. Iya. Terus untungnya 5.000. dapat untung 5.000 dari penjualan 55 biji. Itu nggak boleh, ini kan itu satu bungkusnya berapa itu tujuannya? 1.000. Terlalu murah ya? Kalau 2.000 nggak laku dia? Gimana kalau dibuat 2.000 5.003 ya? Coba nanti dicoba, siapa tahu. Ya, Pak. Biar agak enggak ini
dari penjualannya bagus sekali ya. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, terus yang baik, ada yang sudah satu proses, ada yang sudah dua proses. Kemarin masih ingat toh judul kita itu adalah persentase untung atau rugi. Jadi kemarin sudah buat produk tapi sesuai kelompoknya itu sesuai sama angan-angannya, maunya bikin apa baru berkelompok. Tapi dibatasi kemarin ya. Kelompoknya ada 4, ada 6, ada 5. Seandainya nanti takutnya kalau sudah dibatasi kemarin bisa menumpuk di satu kelompok, nanti kerjanya bagaimana. Jadi ada dua link video yang saya minta proses pembuatan dan penjualan, proses pemasaran. Ada yang ditanyakan? Belum? Boleh? Pendek? Boleh. Gabung ya, jadi satu diedit kayak kelompoknya siapa? Dia masih diedit buat sedemikian rupa anggotanya ini Deli, dia, Surya, Soleka Pak. Soleka ya, adiknya Surya ya. Terus si Kaila sama Seli ya, Seli Wahyu Agung. Coba dari video itu jangan dikirim di Google Drive boleh ya. Kalau kamu pede di YouTube nanti saya minta link ya. Kalau pede, kalau nggak pede belajar nanti ngupload di Google Drive. Nanti copy linknya sebelum di copy anyone get link ya. Jangan hanya kamu sendiri yang bisa melihat. Nanti belajar bareng. Atau ID-nya siapa sih? Pak Noh, sindiknya siapa? Ya nanti belajar bareng lah ya. Intinya sampai di sini sudah baik sekali. Saya mau nanti periode 2-nya seperti ini. Contoh, kelompoknya siapa sih? Dia kelihatannya kalau 1000 terlalu murah ya. Nanti diuji coba apa 4.003 paling 5.000 nih. Biar untungnya agak atau kemasannya agak dikurangi kalau memang sering. Ya, jadi tapi tidak apa-apa ya. Kalau kita jual balik misalnya nanti ke depan lakunya kencang gitu. Beda sama yang kemasannya sedikit nanti isinya sedikit lakunya susah. Itu saja untuk kali ini. Sebelum kita ke agenda selanjutnya, coba apa yang dirasa dengan pembelajaran hari ini, siapa yang mewakili? Apakah wah malas ini Pak Jono lagi atau masih senang Pak nanti saya lanjut lagi? Coba boleh kita berdiri atau siapa dia? Kira-kira apa yang didapat dari pembelajaran presentasi untung rugi terus kedepannya bagaimana? Coba siapa? Jangan saya Pak. Ayo siapa? Kita boleh seadanya saja. Kan kita nggak ada janjian. Ayo silakan berdiri. Apa coba yang didapat hari ini atau rasanya gimana? Apa? Oh saya tidak mau lagi jualan Pak atau masih lanjut? Silakan. Perasaannya dari proses pembuatan produk kemarin, kita jadi tahu untuk belajar menganalisis bahan-bahan yang kita beli, untuk kemasan yang kita buat, dan kita pasang harga. Jadi kita bisa menganalisis untuk kita tuh bakal memperoleh laba atau tidak, apa kita nantinya bakal rugi gitu. Dan untuk penjualan pertama ini tentunya kita merasakan laba yang kita dapat masih bisa dibilang sedikit. Jadi kita masih penasaran bagaimana caranya untuk kita memperoleh laba yang sebanding dengan modal yang kita keluarkan untuk produksi kita selanjutnya. Ya, baik, terima kasih ya. Itu berarti intinya masih penasaran dia dengan tugas atau di bab presentasi untung rugi. Siapa lagi? Kelompok Soleka masih sibuk menikmati ininya, hasilnya.
Boleh dari kelompok lain? Pak saya berhenti aja Pak gitu, boleh? Jujur aja begitu. Janganlah gitu ya. Kelompoknya Jenny. Cukup ya? Cukup untuk pembelajaran tentang persentase untung rugi. Paling tidak hari ini sudah belajar tentang bagaimana kita berwirausaha ya. Itu satu, tapi kaitannya dengan matematik tentang bab analisa keuntungan atau materi matematik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu untuk pertemuan kali ini, beri A+ untuk pertemuan ini. Coba nanti yang nggak masuk boleh dikasih videonya atau kacanya ya apa-apa. Yang penting beliau kalau sudah masuk kemarin itu prosesnya ya. Kelompok mana yang tidak masuk? Maya itu gimana? Maya di kelompoknya kita ya. Terus Taufik di kelompok pojok. Satunya lagi? Agus, Di kelompok ujung ya. Ya, terima kasih. Dirasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Setiawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di sini saya ditemani oleh Bapak Juanto. Beliau adalah guru mata kuliah matematika di SMKN 1 Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Selamat pagi Pak Juanto. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak Ju? Ya, kabarnya baik sekali Pak hari ini. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak Ju terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang Pak Ju lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Ju. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Ju, bagaimana perasaan Pak Ju Wanto dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Nah, awalnya ketika Bapak masuk ke kelas saya, tentu saya merasa sedikit tegang ya Pak, karena biasanya saya tidak ditemani oleh seorang supervisor. Tapi setelah jalannya pembelajaran dan bukan hanya saya yang merasa nyaman, tapi siswa pun sudah terlihat merasa nyaman dengan kehadiran Bapak sebagai supervisor di kelas kami. Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan cukup baik Pak Ju ya. Iya, syukur Pak. Mungkin Pak Ju bisa menceritakan kembali aspek pengembangan yang sudah Pak Ju lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin langkah-langkah yang atau tahapan-tahapan yang sudah Pak Juanto lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas itu. Ya, jadi sesuai dengan rencana yang ada pada percakapan pra kemarin Pak, bahwasanya tujuan saya kan ingin setelah mengikuti pembelajaran yang kami lakukan, siswa itu dapat menganalisis persentase untung rugi dalam persoalan matematik di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sesuai aspek yang ingin dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya itu yang ingin saya sampaikan ke murid itu, kalau maunya saya itu ditemukan sendiri oleh murid, makanya saya menggunakan metode discovery dalam kelompoknya. Kemudian untuk keterampilannya, terutama yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan atau kemampuan berelasi, yaitu melalui diskusi kelompok dan proyek dalam kelompok. Iya. Jadi saya rasa siswa sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Oke, jadi kembali
bahwasannya strategi yang dilakukan adalah dengan discovery learning yang tadi, Iya. kemudian kemudian dengan metode diskusi kelompok ya Pak Ju ya, Iya. yang mana kita harapkan targetnya adalah pengetahuan dan keterampilan dari anak itu ada akan terjadi perubahan. Nah, baik Pak Ju, dari pengembangan yang sudah Pak Ju lakukan, ini sudahkah keberhasilan itu sudah didapat pada proses pembelajaran kemarin itu? Ya, kalau saya rasa tentu masih banyak kekurangan Pak. Ya, kurangan ya. Iya, tentu saja ada beberapa kekurangan, terutama karena di sini metodenya kelompok, jadi masih ada atau terdapat siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, ini tentu menjadi PR saya ke depan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Ya, ya sudah berjalan cukup baik. Hanya dalam proses pembelajaran ini mungkin pengguna yang kita harapkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak Ju ya. Iya, iya Pak. Sesuai dengan rencana kemarin. Rencana kemarin seperti itu. diferensiasi. Tapi dalam perjalanannya mungkin ada kekurangan Pak Ju yang didapat. Kira-kira apa Pak Ju kekurangan atau kendala-kendala yang didapat? Yang pertama yang tadi Pak, itu masih ada siswa yang kurang aktif, dan kemudian baru ada 2 proses berdiferensiasi yang saya lakukan, yaitu di diferensiasi proses dan produk Pak. Jadi mereka baru terlihat melakukan sesuai keinginannya masing-masing, itu di proses dan produknya masing-masing. Untuk konten saya belum mendapatkan keberhasilan atau masih terasa kurang Pak di konten. Nah, tadi disampaikan bahwasanya kendala salah satunya siswa kurang aktif. Nah, menurut Pak Ju, mengapa itu terjadi Pak Ju? Kok siswa itu kurang aktif? Nah, sebagian besar siswa itu bagi yang sudah terampil itu kadang mereka keinginan untuk mendominasi itu tinggi Mas. Jadi di kelas saya itu, dan itu menjadi PR saya bagaimana menekan angka dominasi tersebut untuk menimbulkan kesadaran bahwasanya rekan kita ya wajib kita dongkrak untuk aktif dalam kelompok. Iya. Kemudian begini Pak Ju, ini rencananya ke depan itu Pak Ju akan membagi kelompok dengan kondisi yang ada atau seperti apa kira-kira? Sesuai dengan refleksi yang saya dapatkan pada pembelajaran kemarin, jadi tetap Pak, kalau kelompok tetap saya buat heterogen, tidak mungkin. Tujuannya biar saling melengkapi Pak, jadi tidak dalam satu kelompok dengan kemampuan yang sama, tapi lebih akan saya beri pemahaman pada setiap kelompok sebelum pembelajaran bahwasanya kita harus tetap memberikan kesempatan kepada rekan yang kurang aktif. Lebih ke pemahamannya Pak, untuk rencana ke depan. Rencana ke depannya ya. Iya, dan yang kurang aktif kita beri pemahaman bahwasanya nilainya nanti ada nilai tambah bagi siswa yang aktif, jadi terjadi keseimbangan antara setiap kelompok. Iya. Nah, baik Pak Ju. Jadi rencana ke depan gambarannya Pak Ju itu akan membentuk kelompok dengan heterogen ya, Iya, dengan tidak terlalu banyak siswa mungkin ya. Nah, jadi gini Pak Ju, mudah-mudahan rencana pembelajaran Pak Ju ke depan itu akan lebih baik kembali dalam melaksanakan pembelajaran itu, lebih mengembangkan dari hal yang kemarin dilakukan mungkin akan lebih baik atau membandingkan kegiatan kemarin lebih baik lagi. Iya. Nah, mungkin saya akan tunggu Pak Ju cerita-cerita selanjutnya yang rencana bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Pak Ju melakukan perubahan, melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sudah lakukan. Iya, rencananya dalam kita jadwalkan 1 atau 2 minggu depan Pak. 1-2 minggu Setelah ya. ada evaluasi atau refleksi dari Bapak kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak ya Pak. Kalau terima kasih yang
tak terhingga sudah diberikan masukan. Ya. Terima kasih Pak Juk nih atas jawaban-jawaban Pak Juk tadi. Mudah-mudahan jawaban ini membuat bagian evaluasi ke depan kita sebagai Pak Juk sebagai guru dan mudah-mudahan pasca observasi ini ada tanggapan yang baik untuk nanti oleh pengajar praktek. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Juk. Terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan yang mana kegiatan pasca observasi hari ini kita lakukan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah dilakukan. Kegiatan pra observasi, kemudian supervisi, kemudian pasca observasi sudah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Juwanto sebanyak-banyaknya, kemudian pada kepala sekolah atas dukungan dari kegiatan supervisi dan observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.